Supaya kita tidak ditolak, gambar iklan harus bagus, copywriting harus benar, targetnya tepat, harganya kita edukasi. Tidak kok diturunin harganya, kita tunjukkan harga mahal itu seberapa meningkatkan meningkatkan kebahagiaan kita. Kita kalau punya keluarga ya, punya anak istri, kalau mampu ya, pengen rumah mahal atau murah, punya rumah murah? Mahal dong, iya toh ya. Membahagiakan, meningkatkan kebahagiaan, pasti, insya Allah. Lokasi tadi counternya sudah, jadi seperti ini. Berarti masalah edukasi ya? Ya ini fokus bener di edukasi. Edukasi berarti ngomong komunikasi. Komunikasi itu ada istilah intonasi. Pernah belajar? Ya, intonasi. Jadi kalau orangnya itu gini, coba masnya yang jualan ya, saya yang jadi pembelinya. Saya ngomongnya gini, ini rumahnya dia juga ngomongnya gitu Pak. Kalau ngomongnya orang cepat, ini rumahnya di mana? Kemudian seperti ini juga cepat. Ketika sama-sama kita mengimbangi, itu kena Pak. Atau pas ketika kita ngobrol, bapaknya asli mana? Kan kita ngobrol-ngobrol. Saya Sukodadi. Oh Sukodadi itu apanya pasar Pak? Loh sama tahu pasar? Kalau kita cuma nanya. Oh di sebelah pasar kan ada namanya Budi Pak. Oh kan Budi kan tersebar di mana-mana ya. Insya Allah ada. Dan kita nyambung ke, tahu ya? Apa ya bosone itu kalau es breaking tapi apa ya boso Jawa nih yang muda itu. Ya SKSD lah, sok kenal gitu. Oh mbaknya Lamongan sebelah mana Mbak ya? Lamongan di Jalan Kaumannya atau Jalan Veteran atau di mananya? Iya. Oh, timurnya pasar. Utaranya pasar tingkat. Oh, berarti dekat jembatan itu ya? Iya, betul. Ayo kan, padahal kita cuma ngomong aja deh. Oh iya betul. Mulai ada, oh iya seolah-olah saya dekat di situ, padahal enggak. Rumahnya sama-sama jauhnya. Tapi ketika ngobrol kan soal, oh iya benar juga. Kok ternyata kemudian kita punya teman sana, oh malah bagus itu. Terkenal namanya ini Pak. Oh iya, oh itu dulu teman ngaret saya atau teman apa gitu, terserah lah. Jadi kita berusaha bagaimana terus intonasi tadi disesuaikan kalau ngomongnya seperti apa. Intonasi itu penting. Intonasi itu gini. Jadi gini Pak, jadi Bapak kan tadi perlu rumah tipe 36 Pak ya. Orangnya iya. Jadi kita gini Pak ya, iya. Jadi langsung lihat lokasi saja Pak ya, iya. Closing toh. Ingat kita ketemuan fokusnya orang harus lihat lokasi. Disebut closing karena kita sudah berhasil membawa orang melihat lokasi. Lihat lokasi baru kasih penawaran. Yang tadi minta harganya kurang, cara bayar itu di lokasi, bukan saat ketemu itu. Ketemu coba fokus kebutuhan saja. Oke? Apalagi? Apa yang pengen terpecahkan selama ini? Mungkin jualannya kan sendiri-sendiri. Sudah ya, sudah. Kemudian apa lagi? Ada? Tidak ada. Kalau pakai ini insya Allah jarang ditolak Mbak. Karena kita nawarkan sesuai dengan maunya deh. Ketika kita ngobrol, kita gali kebutuhannya seperti apa. Ini dari kita seperti ini ya. Dulu waktu kita jualan tipe rumah tipe 50 sama 60 ya. 50 sama 60. Harganya 300 juta. Ini kan semua orang cakar-cakaran harga 300 di Lamongan. Iya toh ya? Banyak artinya cakar-cakaran banyak perumahan yang jualan 300-an. Iya toh ya? Bagaimana kita bisa menarik? Kita jualan dari sudut yang berbeda. Kalau
ada Telegram ya semuanya. Coba gabung aja di sini. t.me garis miring naga apa? Nagares ya. Namira Garden Resident. Nah gini. Ini N besar, A kecil, G besar, A kecil, R besar, E, S kecil. Di sini ada edukasi menarik. Ini contohnya. Ketika orang fokus, jadi rumah kita ini modelnya seperti ini Pak. 2 lantai, harganya 300 sekian juta. Gitu. Ya sudah, gitu doang. Di dalam channel ini itu dijelaskan. Malah nggak ngobrol harga. Dia fokus bagaimana mempunyai manfaat di mana ya? Sudah penuh lagi. Manfaat lingkungan Islami. Ini yang diutak-utak, Pak. Kalau lingkungan tidak Islami, ujung-ujungnya punya anak-anak soleh atau durhaka. Kalau lingkungannya tidak benar, anaknya soleh atau durhaka? Durhaka ya. Durhaka. Ini disimulasi. Nah gini. Kalau anak durhaka ini kira-kira membahagiakan orang tua atau merugikan? Merugikan. Supaya anaknya soleh, berarti lingkungan harus Islami, benar. Berarti Islami merupakan kebutuhan, ya atau ya? Di antaranya adalah dekat Masjid Namira. Kita sediakan rumah di sana. Masuk sudut pandangnya apa? Ini tak panjangkan lagi. Saya ambil di channel saya lupa, NFF saya lupa. Pokoknya kelakuan anak durhaka. Ada yang sampai melukai ibunya dan macam-macam. Ini ada videonya tak kasih. Orang, oh iya berarti bahaya. Saya simulasi, si konsumen melihat video itu, waduh bahaya ya punya anak durhaka itu ya. Supaya nggak durhaka, harus dekat, harus lingkungannya benar, yaitu lingkungan Islami. Salah satunya dekat dengan Masjid Namira. Artinya uang tidak masalah, Pak. Masuk akal? Wis gak cakar-cakar rego maneh. Oh, di Made lebih murah di sini. Karena capek juga dulu. Hampir setahun Pak juga meeting sak koncone piye ngeluh juga kita jualan 300-an, sana 300 kurang, sini 300 lebih. Waduh, akhirnya ketemulah pola seperti ini. Orang beli itu mana? Oh ini aja. Rasional. Rasional. Orang beli itu sebetulnya 20% pakai logika atau rasional, yang 80% itu adalah emosi. Emosi. Ibu-ibu kalau jalan, apa Wardah diskon 30%. Padahal gak butuh Wardah, Pak. Iya atau ya? Kayak gini. Makan itu kebutuhan wajib atau wajib? Wajib. Kebutuhan pokok ya? Makan kebutuhan pokok, betul? Makan enak kebutuhan pokok tak gak? Beda cerita ya. Makan kebutuhan pokok tapi makan enak beda cerita. Jadi orang memutuskan beli ke kita 80% emosi. Dari simulasi dari mana? Dari edukasi, termasuk ini tadi. Semua orang kalau mikirnya hanya ya semua orang pasti perlu rumah. Rumah hanya sekedar kalau kita gak kehujanan ya banyak di mana-mana. Tapi kita munculkan sebuah sudut yang beda, yaitu kelakuan-kelakuan anak yang durhaka. Ada yang sampai
melukai ibunya, kemudian bertengkar sama bapaknya dan macam-macam. Memang bahaya kan, orang saya mikir ya bahaya juga ya kalau punya anak durhaka. Supaya tidak seperti itu, ini juga ceramah sebetulnya, ceramahnya Ustadz gitu ya kalau di YouTube itu dipotong. Jadi harus lingkungannya Islami, bentar. Salah satunya yaitu dekat dengan Masjid Namira. Karena apa? Ada kajian Islamnya banyak di sana. Supaya dekat di mana? Ya sini tadi. Masuk jualan rumah. Masuk ya. Ada lagi ya, kalau pernah beli bajunya itu Atta Halilintar, ada yang beli? Ada yang tahu harganya? Enggak tahu. Harganya kan kalau nggak salah 100 lebih. Padahal cuma kaos doang ya, kaos gini, ada tulisannya AHM ya, AH saja ya. Kayak gini toh, 100 lebih. Ini kalau buat di apa? Tukang sablon berapa, Mas? Harga berapa? 30. Kenapa kok mau beli? Karena sudah dikasih roh sama si Atta Halilintar. Tahu kan ya, memutuskan beli karena rasional atau enggak? Tidak rasional ya. Rasional 20%, men. Iya. Logika atau tidak logika? Orang beli juga seperti orang nggak beli ya. Wah, saya sudah nggak butuh. Jadi gini Pak, kita ceritakan aja. Seperti manfaatnya rumah itu seperti apa? Ya kita ceritakan aja. Menumbuhkan ini sebetulnya. Yang kita lakukan itu edukasi itu menumbuhkan ini. Semua yang dijelaskan tadi menumbuhkan irrasional ini. Sehingga keputusan beli ini di sini tadi. Ketika kita ngumpul gini ya, terus saya jualan obat diabetes gitu. Karena kita juga ya alhamdulillah tidak diabetes dan tidak punya keluarga yang diabetes, enggak laku, Pak. Iya tuh ya. Ini obat diabetes harganya 100.000 tapi didiskon 50%, jadi cuma 50.000. Tetap aja tidak ada yang laku ya. Tapi kalau saya ngomongnya gini, tahukah kita Bapak Ibu sekalian di usia 30 ke atas, survei membuktikan sadar atau tidak sadar kita mengalami diabetes meskipun tensinya kecil dan kita tidak merasa. Tapi tenang, kita ada beda lagi ya. Ya ada ya? Oh, benar juga. Dan kalaupun kita ternyata tidak diabetes, nggak apa-apa. Obat ini hanya menanggulangi. Harganya 100.000, diskon cuma 10.000. Tetap beli, ya ada ya. Karena merasa gue banget itu. Itu sebetulnya fokus gali kebutuhannya orangnya. Nembak orangnya, kasih ketakutan. Enak mana kita jaga di rumah obatnya, atau mendadak kita kan kadang di kantor itu gininya berkeringat gitu ya. Itu salah satu cirinya Bapak Ibu sekalian, orang, aduh, aku juga kadang-kadang ngono. Iya tuh ya. Ya udah saya beli aja, beli obatnya. Closing, ya tuh ya. Jadi edukasi itu penting atau penting banget? Penting banget. Karena menumbuhkan irrasional tadi. Meskipun di rumah ini, lah aku kok iso kebujuk sales lo tunggu obat diabetes ya. Tapi bukan berarti kok kita ini pengen bujuki orang, enggak juga. Kita fokus mengedukasi produk yang kita tawarkan. Sehingga properti yang kita berikan atau kita sajikan benar-benar memberi manfaat seperti itu. Oke? Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada kayaknya sudah cukup ya. Dan sebelum kita tutup, kira-kira siapa yang dapat manfaat dari apa yang disampaikan tadi? Tolong angkat tangan, katakan saya. Tolong angkat tangan, katakan saya. Tepuk tangan untuk kita semua.